Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Remora Official Story. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan kepada kalian 5 gaya bahasa Melayu Malaysia yang harus kalian pelajari, khususnya untuk TKI yang sedang bekerja di Malaysia ataupun TKI yang mau bekerja ke Malaysia. Oke, video ini sangat penting karena bahasa Melayu di Malaysia tidak semuanya menggunakan gaya bahasa yang sama dengan Indonesia. Nah, jadi channel YouTube ini hadir untuk memberikan informasi seputar TKI khususnya di Malaysia. Jadi silakan di subscribe, like, komen, dan di share kepada kawan-kawannya di Facebook ataupun di WhatsApp supaya kawan-kawan itu tahu bahwa di Malaysia itu ada gaya bahasanya tersendiri yang harus kita pelajari untuk kemajuan, perkembangan, wawasan kita ketika mau bekerja di Malaysia ataupun yang sedang bekerja di Malaysia ingin menambah wawasan lagi mengenai bahasa Melayu Malaysia. Sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, dan untuk kalian yang nggak suka sama video ini, silahkan di skip aja karena saya nggak memaksa. Saya buat video ini untuk kalian yang ingin mau belajar bahasa Melayu di Malaysia. 5 alasan TKI di Malaysia harus belajar gaya bahasa Melayu Malaysia. Oke, yang pertama ialah karena gaya bahasa Indonesia dan Malaysia ada yang berbeda. Nah, teman-teman, jadi tidak semua bahasa Indonesia dan Malaysia itu sama, tapi ada juga yang berbeda. Sebab itulah saya tulis ini untuk mengasih tahu kalian bahwa di Malaysia itu gaya bahasanya ada yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya gini, kamu sudah makan, itu bahasa Indonesia. Di Malaysia juga ada, kamu udah makan. Tapi biasanya di Malaysia, kamu udah makan ke? Engkau udah makan ke? Awak udah makan? Nah, gitu. Ada nada, ada kata bantu macam dah, macam tu, ataupun ke. Maka pen ini saya punya. Ini bahasa Malaysia. Kalau Indonesia, sepidol ini saya punya. Ini sepidol saya. Gitu kan. Tapi selalunya di Malaysia dibalik. Ini rumah awak ke? Taklah, ini makcik aku punya rumah. Ini adik aku punya rumah. Gitu. Berbeza kan? Yang ini adik aku punya rumah. Yang ini rumah adik aku. Dari situ udah berbeda. Yang ini rumah adik aku. Di Malaysia, yang ini rumah adikku punya. Jadi gaya bahasa yang ini ada yang sama, ada yang berbeda. Yang kedua ialah untuk memudahkan kamu berkomunikasi dengan orang Malaysia. Nah, jadi kalau kamu bisa bahasa Melayu Malaysia dengan baik, kamu itu senang banget. Kamu itu gampang banget kalau berbicara dengan orang Malaysia. Gampang pun di Malaysia ada artinya yang macam kasar. Jadi sebab itu orang bilang bahasa Malaysia dan Indonesia ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Ada bahasa itu yang jauh sekali artinya. Contoh macam butuh. Butuh. Butuh nih, kalau di Malaysia artinya kemaluan laki-laki. Jadi kalau di Malaysia jangan sebut butuh, tapi sebut perlu. Aku perlu nih. Aku perlu satu benda yang untuk dijadikan aku. Aku perlu duit RM5. Jangan sebut butuh. Aku butuh duit. Salah ya. Jadi jangan sebut ini di Malaysia. Sebut yang ini. Dari sini pun kita dapat belajar bahwa tak semua bahasa di Malaysia tuh ujungnya kenapa, dia. Ada juga perkataan di Indonesia yang artinya berbeda di Malaysia. Kemudian kalau kamu ingin bertanya, marah, ataupun kamu ingin bersembang-sembang, bercanda-canda, kalau kamu nggak ngerti gaya bahasa Malaysia, kamu nggak akan bisa meluahkan apa yang kamu ingin sampaikan dengan baik kepada orang Malaysia. Kadang-kadang kamu ingin menyampaikan sesuatu, tetapi karena kamu tidak bisa gaya bahasa Malaysia, jadi kamu macam apa yang kamu sampaikan kepada mereka itu kayak mengambang gitu, kayak kayak kayaknya nggak kayaknya dia nggak paham gitu, kayaknya saya pun ngomongnya kayak nggak percaya diri, kayak salah-salah gitu, jadi jadinya kayak mengambang gitu, nggak sesuai apa yang kita ingin sampaikan. Nah, dia pun nggak ngerti, kita pun ngomong susah. Sebab itu ajar ini. Yang ketiga ialah untuk memudahkan kamu membeli barang di kedai ataupun market ataupun mall atau di mana-mana lah. Nah, kalau kamu beli barang, contoh, bang, saya nak beli kol. Kol apa benda kau tu? Kol apa benda? Tahu lah kol. Lepas kau tunjuk gambar yang ni. Oh, ini kita panggil kubis. Kau nak kubis apa? Nak kubis bulat ke? Kubis panjang ke? Kubis bunga? Bang, saya mau beli kepiting. Kepiting apa benda kepiting tu? Tak ada kepiting.
Coba kau tengok sendiri, ada tak kepiting? Ah, itu yang ujung tu bang. Itu kita pakai ketam, bukan kepiting. Contoh lagi kalau kamu mau beli barang-barang di kedai HP. Contoh kamu beli handset. Handset nih, tak tahu tulisannya kayak mana, lebih kurang gini. Handset nih, di Malaysia artinya HP ataupun smartphone. Ini kita panggil di Malaysia HP sebab Malaysia kan big IN HP. Jadi jangan sebut handspray, sebut handspray, handspray, handspray. Baru mereka paham. Kalau kau sebut handset ni phone, sebab tahu dari sini pun tak berbeza kan. Bang, saya nak beli handset ada tak? Handset, handset apa? Vivo, smart iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, nak apa? Bukan bang, saya nak beli handset yang untuk dengarkan lagu supaya orang tak dengar tu, tak ada telinga tu. Jangan kau sebut kuping kuping tak ngerti. Sebut di telinga. Sebut telinga tu, oh yang kita panggil handspray. Oh macam tu. Nombor 4 ialah untuk memudahkan kamu memberikan pendapat ketika sedang meeting atau ketika kamu ingin menjelaskan sesuatu hal kepada bos kamu maupun orang lainnya dari orang Malaysia resmi. Maksud resmi ini maksudnya orang memang orang Malaysia lain. Jadi gini, kalau kamu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, kamu harus belajar sedikit-sedikit bahasa Melayu di Malaysia. Karena penting sekali. Kalau contoh kamu kerja ke Arab, kamu mesti belajar bahasa Arab. Kamu kerja ke Hong Kong, mesti kamu belajar Hong Kong. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun bahasa kita lebih kurang, tapi jangan sepele. Minimal kita tahu gaya bahasa. Nih, ini penting, gaya bahasa. Kalau masalah kenapa, ada apa, itu masih mending lagi kan. Sebaiknya beza kenapa dengan kenapa. Ada dengan ada, tak apalah kan. Cumanya gaya bahasa ini penting. Dengan beberapa perkataan yang beda artinya kayak gini. Butuh sama dengan perlu. Butuhnya artinya keperluan laki-laki. Itu berbeda kan. Ini kalau contoh kamu orang yang kerja di kedai runcit. Kamu ingin memberikan penjelasan. Contoh, dek ada tak ubat batuk tapi yang untuk budak-budak punya, yang kanak-kanak punya. Lepas tu kalau kamu nggak bisa menjelaskan dengan bahasa Malaysia dengan baik, kamu payah. Yang ada kamu nggak ngerti mau ngomong apa, kamu nggak ngerti mau ngomong kayak mana. Lepas tu orang macam pun bingung kayak mana penjelasan ini. Tuh. Jadi contoh gini, bang, yang ada jenama yang ini bang. Jenama yang ni kan dia memang elok bang. Ada orang semalam beli kan. Dia beli ubat ni, dia minum ubat ni lepas tu elok dah. Lepas tu ada pula orang lain dia beli ubat yang jenama lain tak elok. Dia kata macam kurang sikit. Lepas tu yang ni pun kurang sikit. Tapi kalau abang nak beli yang elok kan, abang beli yang memang mahal sikit bang, tapi tak apa bang, yang ni memang elok bang. Ramai orang berkesan pakai ini memang elok bang. Yang itu baru bagus. Baru orang macam paham dan mesti dia akan beli produk yang kamu jual. Karena kamu menjelaskan dengan kepercayaan diri dan paham. Kamu bisa menggunakan gaya bahasa yang baik. Yang ini kalau contoh kamu memberikan pendapat. Contoh ada meeting. Sekarang ni kedai kita memerlukan supervisor. Supervisor yang cerdik. Lepas tu kamu angkat tangan lah. Cik, saya nak beri pendapat. Kalau menurut saya, kita jadikan supervisor kepada budak seorang tu yang tinggi tu. Dia memang pandai. Sebabnya dalam bekerja seminggu tu dia dah hafal dah harga-harga barang, nama-nama barang, tentang supply dia mengerti. Apa kata kalau kita jadikan supervisor di kedai ini? Macam mana cik? Kalau yang tu saya setuju sebabnya saya nampak dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kamu bisa bahasa Melayu dengan baik, kamu terlihat percaya diri dan bos kamu senang, orang-orang di pekerjaan kamu itu senang dengan kamu. Yang terakhir ialah orang-orang Malaysia atau owner kamu suka ketika ada TKI ataupun TKI yang bisa berbahasa Melayu Malaysia dengan baik ataupun yang bagus. Jadi macam yang orang kata tadi, kalau kamu boleh menggunakan bahasa Melayu macam dengan baik, orang-orang suka dengan kau. Bahkan tak jarang juga orang Malaysia kata, kau ni orang Indonesia kau Malaysia tengok muka kau macam Melayu, bahasa kau pun macam Melayu betul-betul. Kau ni orang mana? Lepas tu dia kata, maaf cik, saya ni orang Indonesia. Orang Indonesia ke? Tapi kenapa pandai sangat cakap Melayu Macam betul-betul orang Melayu ya ke? Mak, sebab saya selalu belajar bahasa Melayu cik, tengok YouTube orang Berbeza Story. Oh ya ke? Gitu. Jadi bos kamu, manajer kamu, staf kamu pasti suka dengan kamu karena kamu bisa menggunakan bahasa Malaysia dengan baik, bisa memberikan pendapat, sehingga kamu jadi macam
macam berkualitas, kayak lebih unggul dari yang lainnya gitu, karena kamu bisa menggunakan bahasa Melayu Indonesia dengan baik. Jadi semoga yang Roy ajar ini bermanfaat, kirimkan ke kawan-kawan kamu khususnya TKI di Malaysia supaya bisa menggunakan bahasa Melayu Indonesia dengan baik. Dan saya harap kalian menjadi TKI yang baik-baik, TKI yang disenangi orang Malaysia, TKI yang sukses. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum.